Selamat datang kembali di channel Ini Kisah. Sebelumnya, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Ini Kisah untuk info menarik lainnya. Kita akan membahas salah satu tokoh terkenal di era Alexander the Great yang berhasil menahan pasukan Persia yang berjumlah 6.000 orang dengan hanya 300 Sparta. Ia adalah Leonidas, King of Sparta. Leonidas adalah raja negara kota Sparta dari sekitar 490 sebelum Masehi sampai kematiannya di pertempuran Thermopylae melawan tentara Persia pada tahun 480 sebelum Masehi. Meskipun Leonidas kalah dalam pertempuran tersebut, kematiannya di Thermopylae dipandang sebagai pengorbanan yang heroik karena ia mengirim sebagian besar pasukannya pergi ketika ia menyadari bahwa Persia telah mengalahkannya. 300 rekan Spartanya tinggal bersamanya untuk bertarung dan mati. Hampir semua yang diketahui tentang Leonidas berasal dari karya sejarawan Yunani Herodotus. Sejarawan percaya bahwa Leonidas lahir sekitar 540 sebelum Masehi. Saat itu, Yunani terdiri dari ratusan negara kota, di mana Athena dan Sparta adalah yang terbesar. Leonidas berarti anak singa, atau seperti singa. Leonidas adalah putra Raja Spartan Anasandrides II yang menurut mitos keturunan Hercules. Leonidas adalah seorang pemimpin militer dan juga politik. Seperti semua warga Spartan laki-laki, Leonidas telah dilatih secara mental dan fisik sejak kecil dalam persiapan untuk menjadi prajurit Sparta. Bagi orang Yunani, peperangan adalah pernyataan kesetiaan tertinggi dari seorang warga negara. Setiap orang Yunani di setiap negara kota diwajibkan untuk dinas militer dari usia 20 hingga 45 tahun. Untuk mempersiapkan kehidupan itu, anak laki-laki dimasukkan ke kamp pelatihan militer dan dikenal sebagai agoge sejak usia 7 tahun. Bagaimanapun, Leonidas adalah putra ketiga Anasandrides. Kakak tirinya, Cleomenes I adalah calon pertama Raja Sparta berikutnya. Oleh karena itu, Leonidas menghabiskan tahun-tahun formatifnya untuk belajar bagaimana menjadi prajurit Spartan di bawah pengasuhan seorang sipir yang disebut Paidomos, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai pengembala anak laki-laki. Selain dilatih untuk menjadi prajurit, anak laki-laki juga diajari membaca dan menulis. Faktanya, orang Sparta mendapatkan reputasi sebagai orang terpelajar yang menyukai musik, puisi, dan tarian. Pelatihan militer ditingkatkan ketika ia hampir memasuki dinas militer. Maka pada usia 20 tahun, masyarakat Spartan telah membentuk Leonidas menjadi mesin militer yang gesit siap tempur, penuh percaya diri, disiplin, dan memiliki naluri pembunuh. Ia dilatih untuk menjadi prajurit hoplites atau prajurit penduduk di negara kota Yunani kuno, yang dipersenjatai dengan perisai bundar, tombak, dan pedang pendek besi. Pada kematian Cleomenes I pada tahun 490 sebelum Masehi, Leonidas berada di urutan berikutnya untuk mewarisi tahta. Setelah naik tahta, Leonidas dilemparkan ke dalam panasnya konflik dengan Persia. Selama bertahun-tahun, Persia telah mengancam Yunani dan kemudian situasinya berada pada titik kritis. Dibutuhkan tindakan yang cepat dan Leonidas terbukti menjadi orang yang tepat untuk mewujudkannya. Tujuan Persia adalah menaklukkan Yunani, dan mereka sudah menguasai sejumlah kota Yunani di pesisir Asia. Untuk menghancurkan semua perlawanan Yunani, Xerxes telah mengumpulkan kekuatan besar, yang terdiri dari 1.207 kapal perang dan sebanyak 1.700.000 prajurit. Tetapi sebaliknya, orang-orang Yunani sangat terpecah belah. Dari 100 negara kota, hanya 31 yang setuju untuk berdiri dan berperang melawan Persia. Raja-raja dari 31 negara bagian ini bertemu dan bersumpah untuk melawan Persia dan menghukum setiap kota yang jatuh ke pihak Persia. Namun, itu tidaklah cukup, dan Spartan telah mengambil jubah kepemimpinan dalam perlawanan. Kota ini diakui berada dalam posisi moral, politik, dan di atas segalanya keunggulan militer di seluruh Yunani. Di bawah Leonidas, Spartan benar-benar bertekad untuk bertarung, menaklukkan, atau mati. Raja Xerxes dari Persia percaya bahwa keunggulannya yang luar biasa dalam jumlah akan menjamin kemenangan. Itu adalah strateginya untuk menjaga agar armada angkatan laut dan infanterinya terhubung erat. Leonidas tahu ia tidak akan pernah bisa mengalahkan seluruh pasukan Persia. Tetapi ia percaya bahwa jika ia dapat memberikan pukulan dahsyat yang menghancurkan sebagian dari pasukan itu, kerusakan psikologis yang sedemikian rupa sehingga Persia akan mundur. Leonidas dan setiap prajurit Sparta yang bersamanya akan memberikan nafas terakhirnya untuk menjauhkan Persia dari negara kota tercinta mereka. Leonidas memang ingin menghadapi kekuatan Persia yang luar biasa di lapangan terbuka. Namun, masalah dari rencana ini adalah meninggalkan Athena tanpa perlindungan apapun. Leonidas setuju untuk membawa pasukan kecil ke Thermopylae dan melawan Persia di titik tersempit dari celah itu.
Mengapa hanya 300 yang dipilih dan mengapa 300 ini? Pertama, 300 adalah angka yang dapat diatur untuk gugus tugas elit. Kedua, angka 300 memiliki nuansa simbolis dan praktis yang kuat di Sparta, karena merupakan angka tetap dari pengawal kerajaan biasa. 300 Sparta dipilih secara khusus dari antara laki-laki di kelas tahun warga dewasa termuda, berusia antara 20 dan 29. Namun, prajurit Thermopylae dari 300 Sparta harus dipilih dengan satu kriteria tambahan yang penting. Selain sangat berani, terampil, dan patriotik, masing-masing dari beberapa orang terpilih juga harus memiliki seorang putra yang masih hidup. Ini akan memastikan bahwa seorang putra akan berada di tempat untuk meneruskan nama ayahnya. Ahli waris ini akan membentuk elit di dalam elit, meledak dengan bangga untuk meniru prestasi mendiang ayah mereka. Bangsa Persia harus melewati celah pantai Thermopylae atau gerbang panas yang dikenal karena mata air belerang di dekatnya. Celah di Thermopylae memiliki dataran yang datar di depannya, dan di sanalah orang-orang Persia berkemah. Pada titik di mana celah melebar menjadi 50 kaki, Spartan mulai memperbaiki tembok yang ada dan menjadikannya lokasi yang jauh lebih dapat dipertahankan. Berharap celah sempit itu akan mengarahkan pasukan Persia menuju pasukannya sendiri. Selama 2 hari, orang Yunani bertahan dari serangan musuh mereka yang jauh lebih banyak. Rencana Leonidas bekerja dengan baik pada awalnya, hanya saja pada malam kedua pertempuran sebuah pengkhianatan di pihak Yunani terjadi. Seorang gembala lokal berharap mendapat hadiah dari Raja Persia. Ia menawarkan dan menunjukkan kepada Persia jalan pegunungan yang dapat digunakan untuk melewati orang-orang Yunani, sehingga Persia bisa menyerang dari belakang pasukan Spartan. Thespians dan Thebans tetap melawan Persia. Leonidas dan 300 Spartan bersamanya terbunuh bersama dengan sebagian besar sekutu mereka yang tersisa. Orang Persia menemukan dan memenggal kepala Leonidas, tindakan yang dianggap sebagai penghinaan besar. Pengorbanan Leonidas bersama dengan hoplites Spartannya tidak mencegah orang Persia bergerak menyusuri pantai Yunani menuju Botia. Namun, pada bulan September 480 sebelum Masehi, Angkatan Laut Athena mengalahkan Persia di pertempuran Salamis. Setelah itu, Persia pulang. Meskipun demikian, tindakan Leonidas menunjukkan kesediaan Spartanya untuk mengorbankan dirinya demi melindungi wilayah Yunani. Leonidas mencapai ketenaran abadi untuk pengorbanan pribadinya. Para pahlawan yang telah meninggal disembah. 40 tahun setelah pertempuran, Sparta mengambil jenazah Leonidas atau yang diyakini sebagai jenazahnya, dan sebuah kuil dibangun untuk menghormatinya. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.